Pernah nggak sih ngerasa gini? Ada tugas penting yang udah numpuk, deadline udah mepet banget, kita malah milih ngerjain hal lain yang nggak penting. Ini tuh bukan soal males loh, tapi soal kebiasaan menunda yang udah jadi penyakit. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas seninya untuk bisa memulai sekarang juga. Hayo, ngaku deh. Pernah kan udah di depan laptop, tahu persis apa yang mesti dikerjain, malah buka tab lain buat nonton atau scroll media sosial, terus ada bisikan kecil di kepala, nanti aja lah. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini perjuangan yang kita semua hadapi. Oke, kita mulai dengan kenalan dulu sama musuh kita, perangkap nanti. Ini tuh kayak lingkaran setan yang bikin kita terjebak. Dan langkah pertama buat keluar dari situ ya dengan ngertiin dulu cara kerjanya. Nah, ini yang penting banget buat dicatat. Nunda-nunda itu bukan berarti kamu pemalas ya. Ini tuh pola perilaku yang rumit, kayak benang kusut di kepala kita. Tapi kabar baiknya, benang sekusut apapun pasti bisa diurai. Dan kita di sini mau cari jalan keluar bareng-bareng, bukan buat saling nyalahin. Terus kenapa sih kita bisa gitu? Apa yang sebenarnya terjadi di kepala kita sampai kita lebih milih ngerasa bersalah belakangan daripada gerak sedikit sekarang? Yuk, kita coba bedah satu-satu alasannya. Coba deh, lihat daftar ini. Kira-kira kamu yang mana? Mungkin tugasnya kelihatan gede banget kayak gunung, jadi bikin kita freeze aja, nggak bisa gerak. Atau jangan-jangan si perfeksionis ini nih biang keroknya, takut hasilnya jelek. Bisa juga sesederhana karena kita lagi capek aja, nggak ada tenaga. Atau bingung mau mulai dari mana. Atau tuh kan HP getar lagi. Coba kenali monster penundaan kamu yang mana. Nunda-nunda itu, percaya deh, ada biayanya. Mungkin nggak kelihatan sekarang, tapi lama-lama numpuk tiap hari. Coba kita bandingin deh, apa ruginya dan apa untungnya kalau kita gerak. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, yang ada cuma stres, kerjaan jadi asal-asalan, plus bonus rasa bersalah yang ngegantung terus. Tapi di sisi lain, wah rasanya tenang, kita pegang kendali, bangga sama hasil sendiri, dan yang paling penting, dapat momentum positif. Jauh banget kan bedanya? Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Dan tenang aja, ini bukan tips yang ribet kok. Cuma 3 senjata simpel tapi ampuh banget buat ngelawan kebiasaan nunda ini. Nah, ini dia rencana aksinya. Pertama, mulai dari yang super kecil. Nggak usah mikirin tugas besarnya dulu, fokus aja sama satu langkah mini. Misalnya, nulis 1 kalimat aja, atau beresin 1 laci aja. Gampang kan? Kedua, pasang target waktu. Coba deh set timer, 25 menit aja cukup. Waktu yang terbatas itu maksa kita buat fokus. Terakhir yang ketiga, kurangin gangguan. Paling gampang, matiin notif HP. Bikin gelembung fokus kamu sendiri walaupun cuma sebentar. 3 ini aja, simpel tapi nampol. Dan ini dia inti dari semuanya. Tujuannya itu bukan menyelesaikan kok. Tujuannya cuma satu, memulai. Anggap aja kayak nyenggol domino pertama. Begitu satu jatuh, yang lain bakal ikut jatuh dengan sendirinya. Momentum itu kuncinya. Jadi, kita udah ngobrolin kenapa kita nunda, apa akibatnya, dan gimana cara ngatasinya. Semua obrolan ini sebenarnya ngerucut ke satu titik, satu momen paling penting, yaitu sekarang. Yuk, kita coba praktikin langsung. Bukan besok, bukan nanti. Tapi sekarang juga. Begitu paparan ini selesai, coba pikirin, apa satu hal super kecil yang bisa langsung kamu kerjain? Mungkin balas 1 email atau baca 1 halaman buku? Apa nih langkah pertama kamu? Ingat ya, jangan nungguin motivasi datang. Motivasi itu diciptakan, bukan ditungguin. Dan diciptakannya lewat tindakan. Kekuatannya ada di tangan kamu. Dan semuanya dimulai dengan 2 kata simpel ini. Mulai sekarang.